Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Enda. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita ceramah dari Ustazah Oki Setiana Dewi, di mana dia banyak banget nih ngajarin kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, dan dia juga mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga anak gadis. Saya mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang sumbernya itu saya cari di media sosial. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Saya juga minta maaf jika kurang berkenan di hati kalian. Jika kalian suka video saya ini, jangan lupa kasih like dan subscribe ya, biar channel saya ini bisa berkembang lebih baik. Yuk, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita lihat videonya biar kalian gak usah kepo. Amal baik dan buruk kita akan diperlihatkan kepada kita di akhirat nanti. Kita dengar ceramahnya bersama Ustazah Oki. Wahai diri, wahai kita yang pernah melakukan maksiat di tempat tersembunyi sekalipun, bumi akan bersaksi di hadapan Allah, dan juga yang lainnya dibuka pada hari itu. Siapa sesungguhnya dirimu, akan diputar kembali film-filmmu yang pernah kau lakukan di dunia. Ranjangmu tempat kau berbuat dosa akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kau lakukan. Dinding-dinding, mobil, apapun yang kau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua akan berbicara di hadapan Allah tentang siapa sebenarnya dirimu. Di dunia kita terlihat sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, tetapi tidak bisa kita hindari yaumul hisab, di mana semuanya tanpa terkecuali akan berbicara di hadapan Allah siapa sesungguhnya diri ini. Maka berhati-hatilah wahai diri saya dan diri kita yang masih terus melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diketahui. Dan Itu cara yang baik untuk putus dari pacar. beginilah cara memutuskan pacar. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan hari ini, jam segini, detik segini, kita putus. Anak perempuan itu jangan dibiasakan berhias berlebih-lebihan atau keluar rumah tanpa tujuan. Dilarang untuk berhias terlalu berlebih-lebihan ketika keluar rumah, dan juga dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Untuk anak-anak muda, jangan sering sekali kelayapan, keluyuran dengan tanpa misi atau tanpa tujuan. Atau ibu-ibunya sering sekali mengatakan, ngapain sih di rumah terus nak, malam minggu kok nggak ada yang ngapel, malam minggu kok nggak ada yang datengin, nanti kamu jadi perawan tua loh. Ada juga tuh jenis ibu-ibu yang seperti itu. Kita malah menginginkan anak kita malam minggu keluar, dan kita izinkan dia keluar dengan yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk melakukan perkara yang seperti itu, padahal Allah sendiri meminta agar perempuan memang terbaik adalah di rumahnya. Inilah adalah fitrah wanita, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Perintah untuk para wanita. Ini alasan kenapa anak kita menjadi nakal atau bandel. Kita marah padanya, kita menyakiti hatinya, kita memukul dia misalnya. Hati-hati kalau pukul tuh, Bu, dia akan membekas itu pukulan itu. Mungkin pukulannya akan hilang dari tubuhnya, tapi sakitnya itu masih membekas dalam hatinya. Jangan sampai membesar anak kita melakukan hal yang serupa. Kita biasa pukul anak kita, ketika dia sudah besar, dia berada dalam lingkaran setan yang juga seperti itu. Dia akan pukul generasi-generasi berikutnya. Kita nggak pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang kasar seperti itu. Mungkin anak-anak kita bandel karena kita nggak penuh dalam memberikan kasih sayang pada dia. Iya, aku sayang, tapi kita nggak bisa mewujudkan kasih sayang. Banyak kok orang tua yang gengsi memeluk dan mencium anak-anaknya, betul nggak, Bu? Sayang sih sayang, terutama bapak ya. Sayang sih sayang, tapi tidak sanggup mewujudkan ekspresi kasih sayang kepada anak. Nggak pernah bilang, nak, ibu sayang sama kamu, nak. Nggak bisa ngomong begitu karena tidak terbiasa. Padahal dalam agama kita kalau sayang, kalau cinta, bilang sama orangnya. Bilang sama anak kita, nak, Umi sayang nak sama kamu, nak. Umi cinta sama kamu, nak. Katakan, Bu. Ini cara agar seorang wanita bisa masuk surga dari pintu manapun. Ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk surga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasul tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasul hanya katakan
kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini cerita tentang Rodiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah pernah didatangi oleh seorang pemuda, dan kemudian pemuda itu mengatakan, saya cinta sekali kepadamu wahai Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah mengatakan, kamu lihat ke belakang, di belakangmu itu ada perempuan lebih cantik daripada saya. Akhirnya laki-laki itu menoleh ke belakang. Lalu Robiatul Adawiyah tersenyum dan mengatakan, kamu tidak betul-betul mencintai saya. Orang yang mencintai seseorang pasti tidak akan pernah berpaling. Iya. Begitu kata Robiatul Adawiyah. Begitu pula dengan kita. Kita mengaku aku cinta Tuhan, aku cinta Allah, tapi kenapa hati galau? Karena engkau tidak betul-betul mencintai Allah di dalam hatimu. Ini cara Allah memuliakan seorang wanita. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan kenapa kita lebih mudah berbuat baik pada orang lain daripada keluarga sendiri. Mudah bagimu baik pada orang lain, tapi nggak semua orang bisa baik kepada orang-orang di rumah. Betul, Bu? Kenapa? Kenapa Rasul katakan kita harus baik pada ibu bapak? Orang terbaik adalah orang yang paling baik di rumahnya, paling baik bersama dengan anggota keluarganya. Kenapa? Mudah bagi kita berbuat baik pada orang lain. Karena kalau kita berbuat buruk, kita dimusuhi. Tapi orang-orang di rumah, kalau kita berbuat buruk, mereka tetap terus bisa memaafkan kita. Kadang-kadang di antara kita berbuat suka-suka di rumah. Padahal Masya Allah, agama ini mengajarkan kau kalau lihat orang itu baik atau tidak, lihat bagaimana perilakunya dengan orang tuanya, perilakunya dengan istrinya, perilakunya dengan keluarganya. Karena itu orang-orang terdekat yang paling tahu siapa sesungguhnya dirinya itu. Betul, ibu sekalian? Mudah bagi kita baik kepada pejabat tertentu, kepada bos, kepada atas, mudah. Karena kalau nggak dipecat kita. Tapi bagi kita, kadang-kadang kita menyepelekan orang-orang di rumah yang harusnya kita berbuat baik kepada mereka, diutamakan. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Jaga lisanmu. Kita dengar ceramahnya bersama Ustazah Oki. Kadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Betul nggak? Makanya Rasul katakan apa? Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya nggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil itu apa sih? Bodoh. Jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya. Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya. Ketika ada orang jahil menyapa, qaulu salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang, ini penjelasan tentang boleh nggak puasa tapi pacaran lewat WA. kemarin waktu saya ceramah, teman-teman, ibu-ibu semua, ada seorang anak gadis mengatakan, boleh nggak ya Uma Oki saya puasa, tapi saya nggak pacaran, saya punya pacar, tapi saya nggak ketemu deh selama bulan suci Ramadan. Pacarannya di WhatsApp aja, nggak ketemu untuk menjaga diri saya. Kemudian saya tanya, di WhatsApp pembicaraannya apa? I miss you, I love you, atau apa? Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Orang-orang puasa itu lupa, dia puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, padahal ada yang dilarang. Dilarang untuk mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, kasar, juga perkataan-perkataan yang menimbulkan syahwat, perkataan-perkataan yang diberikan kepada lawan jenis yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Itu juga nggak boleh, teman-teman sekalian. Untuk apa puasa yang kita jalankan? Ini ceramah Ustazah Okisdiana Dewi yang mengundang kontroversi tentang KDRT. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak.
Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri, padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya istriku itu, Masya Allah, menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Apa itu sombong? Kita dengar ceramahnya bersama Ustazah Oki Setiana Dewi. Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan itu membinasakan. Kesombongan engkau merasa lebih tinggi daripada yang lain-lain. Seharusnya kita berpikir, sombong itu untuk apa? Ilmu yang kau miliki, kepintaran yang kau miliki sejatinya dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Seandainya tiba-tiba kau pintar, tiba-tiba dengan mudah Allah buat engkau jatuh, kecelakaan, amnesia misalnya, hilanglah kepandaianmu. Atau engkau berharta, apa yang kau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Sombong dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang sangat mahal, berlian yang berjajaran. Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran, langsung habis semua harta-hartamu. Bukankah kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak apa-apa dibully di dunia, tidak apa-apa dijolimi di dunia. Ingat, tidak ada sekat antara orang yang dijolimi dengan Tuhan. Maka berdoalah yang baik-baik. Gak apa-apa dibully di dunia, gak apa-apa. Tapi lihat dan rasakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan Allah nanti. Itu mengerikan teman-teman sekalian. Orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita bully, tidak ada hijab untuk doanya. Kan dizalimi kan tadi? Orang yang dizalimi itu adalah doa yang sangat mustajab, doa yang dikabulkan. Teman-teman sekalian, lihat, ini bersangkutan dengan ayat yang lain ya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Itu celaka orang-orang yang menyakiti hati orang lain. Atau dalam riwayat lain dijelaskan doanya orang yang dizalimi itu sangat mustajab. Makanya para ulama zaman dulu itu takut kalau zalim sama orang. Takut. Rezeki walaupun sudah diatur harus tetap dicari. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Saya punya kawan di Mesir, dua orang, dua-duanya ahli Quran, cuman beda mazhab. Yang satu itu, apa yang dibacakan itu yang dipraktekkan. Kata yang satu, hei kawan, rezeki itu sudah diatur, gak usah capek-capek ikhtiar, datang sendiri. Yang satu bilang, walaupun diatur, tetap kita ikhtiar maksimal sehingga kita bisa menjemputnya. Mari kita buktikan. Jadi yang pertama tadi dia memilih untuk i'tikaf, sembunyi di belakang mihrab masjid, satu ruangan, di balik meja dia sembunyi, di satu masjid yang suka ada orang ngasih sedekah makanan. Hari pertama, begitu sedekah, ada orang lain, tidak ada. Yang ini kan gak boleh apa-ngapain. Dia diem aja, kata pengurus di sana, gak ada orang lain, dia pergi lagi. Hari kedua, dia gak dapat, tahan lapar. Hari ketiga, begitu datang, sudah gak kuat. Maka ketika bertanya, hal min akhir, ada orang lain, kata yang ini kasih kode gitu, di bawah meja. Begitu tahu ada orang dilihat lapar luar biasa, maka diberikanlah 2 kotak nasi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian 3 hari pertama datang lagi mengatakan, kan saya sudah bilang di awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan Banyak wanita yang masuk ke neraka, dan salah satu alasannya adalah seorang istri yang tidak bersyukur dengan kehadiran suaminya. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu, semuanya buruk, dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami.